Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dan selamat sore. Senang sekali rasanya hari ini Kinan Aulia menyapa Anda semua dimanapun berada. Semoga semua Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya selalu dalam keadaan yang bersemangat dalam menjalani kehidupan dan juga aktivitas sehari-harinya. Tentu saja hari ini di edisi spesial kita kembali menyapa Tribuners dalam program Ngopi ataupun juga ngobrol virtual. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah edisi spesial karena seperti biasanya jika melihat Kinan hanya berdua, hari ini studio kami cukup ramai ya, Tribuners, karena kita kehadiran tiga laki-laki ganteng dan hebat tentu saja, dan sudah ini menjadi fakta bahwa hari ini saya paling cantik sendiri ya. Oke, baik. Bukan hanya itu, kita hari ini juga sudah mengusung satu tema Tribuners, yakni membangun generasi Rabbani. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang era pendidikan saat ini di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat menuntut kita semua untuk tetap harus beradaptasi. Tak apalagi 2 tahun kemarin kita memang mengalami masa-masa sulit yang bukan hanya menyapa sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan berbagai sektor lainnya, sehingga kita dipaksa cepat juga untuk tetap bisa andil dalam digitalisasi, khususnya ini bukan lagi 4.0, tapi memang dunia yang menuntut kita untuk ada di dalam perubahan. Nah, singkat saja seperti itu. Untuk langsungnya mungkin saya akan memperkenalkan ketiga lelaki hebat dan luar biasa di samping saya yang hari ini akan menjadi narasumber dan juga pembicara dalam diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama sudah hadir di samping saya ada Bapak Saiful Kasim SEAK. Beliau juga merupakan Ketua Umum KBPI Sulawesi Selatan, dan di samping Pak Saiful tentu saja juga ditemani oleh Pak Mustaqim MSkom MIkom. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf. Dan tak lupa pula kita pasti juga mengundang yang satu ini sangat luar biasa juga, ada Bapak Prof. Dr. Andi Suryadi Chula MA yang juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Pendidikan Sulawesi Selatan. Sungguh sangat lengkap dan komplit. Jadi hari ini sepertinya tema kita tidak begitu berat dan bukan suatu pertanyaan yang sulit untuk ketiga narasumber kita. Dan langsung saja mungkin saya akan menyapa ketiga narasumber kita yang sudah duduk di samping saya. Langsung saja di samping saya untuk Pak Saiful. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Aulia dan seluruh penggemar ya YouTuber kita di Tribun Timur. Insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menapaki kehidupan dengan keyakinan, kepastian bahwa kita tetap akan eksis dalam kehidupan yang bagaimanapun perubahannya. Ini saya baru mau menanyakan kabar, tapi sudah diberikan pernyataan terlebih dahulu ya. Alhamdulillah jika dalam keadaan sehat dan selalu semangat nih kalau kita lihat vibes dari Pak Saiful. Untuk aktivitas lancar Pak Saiful? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Baik, sebelum mungkin kita melanjutkan pertanyaan, saya menyapa narasumber yang lain ya Pak. Ya. Baik, untuk Pak Mustaqim sendiri gimana nih Pak Kepsek kabarnya? Baik Bu, baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Untuk aktivitas sehari-hari sebagai Kepsek lumayan padat? Luar biasa lumayan. Waduh, luar biasa ya, bukan lumayan. Sekolah kami sekolah boarding school. Baik. Jadi sekolah kami berasrama, siswanya juga dari berbagai daerah. Jadi luar biasa aktivitas di sekolah kami. Oke, bertemu banyak karakter. Alhamdulillah. Dan kultur pastinya ya. Ya, betul. Baik. Tahan dulu Pak Mustaqim, nanti saya akan gali Anda lagi nih. Nah, tentu saja di samping Pak Mustaqim, ini kayaknya sudah terkenal juga ya. Semoga Tribuners tidak bosan melihat kakanda kita yang satu ini. Tentu saja ada Prof. Suryadi Chula. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah ya. Bisa sama-sama beliau semua ya untuk membahas masalah pendidikan. Saya kira itu luar biasa ya menurut saya, apalagi kita akan banyak menyinggung tadi yang disebutkan itu soal digitalisasi ya, di dunia pendidikan ya, lalu ya proyeksi saya kira juga yang terkait dengan pengembangan SDM ya, terutama kontribusi dunia pendidikan dalam pengembangan SDM, dan salah satu pihak itu kan pihak sekolah ya yang sangat besar peranannya di situ. Nah, saya kira saya sangat bersyukur bisa juga diundang ya, terlibat untuk bisa memberi apresiasi lah terhadap
beliau-beliau. Dan Saya kira. mungkin kita semua juga sangat mengapresiasi ya karena Prof bisa Iya. meluangkan waktu juga nih Iya, untuk memberikan alhamdulillah, nanti iya. kita opini dan pernyataan mengenai Alhamdulillah, pendidikan. iya. Untuk aktivitas Prof. Ya, aktivitas itu sebenarnya kalau saya kan dosen ya. Ya. Ya, dosen di UNHAS, dosen di ya lebih spesifik sebenarnya latar belakang hubungan internasional dan ilmu politik ya. Ya. Tapi kebetulan diamanahi juga sebagai ketua Dewan Pendidikan provinsi Baik, ya. Prof. Ya. Nah, karena itu banyak juga terlibat membahas ya, memahami. Ya, saya kira itu yang dan aktivitas mengajar ya itu dan juga menghadiri undangan-undangan lah ya. Ya. Saya Menyapa kira- para tribuners iya, ya. saya kira ya, saya dipanggil Pak Adi aja ya. Saya masih dalam proses lah, masih belum Amin, ya, belum besar. baik. Iya. Baik, untuk kita lihat ketiga narasumber kita ya pada hari ini, saya saja sampai excited sekali. Iya. Pada sore hari ini memang kalau kita mau bahas pendidikan cukup panjang mungkin ya, tapi ini mungkin menjadi salah satu momen yang sangat baik sekali kita manfaatkan. Apalagi sudah hadir nih representasi satu sekolah yang juga boarding school. Mungkin sebelum saya kembali ke Pak Adi, saya ke Pak Saiful terlebih dahulu. Ini selaku Ketua Umum KBPII yang juga adalah Badan Penyelenggara SMA IC SIE atau Insan Cendekia Syekh Yusuf. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Yusuf bagaimana sih Pak Saiful awal mula ataupun juga dirancangnya nih sekolah ini, seperti apa sih sampai dia bisa menjadi boarding school, itu gimana ceritanya? Yang pertama bahwa saya sampaikan bahwa badan penyelenggara inilah keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Sebenarnya kalau bicara keluarga besar pelajar Islam Indonesia itu sama halnya alumni dari pelajar Islamnya sendiri. Oke, baik. Pelajar Islam Indonesia itulah sebuah organisasi kader di level pelajar, kemudian kepengurusannya sampai usia selesai menjadi alumni lah. Alumni yang kemudian berhimpun dalam keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Nah, kemudian satu hal kenapa kita harus bicara tentang pendidikan, karena memang pada saat kader pelajar Islam itu salah satu visi utama tujuannya lah kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat dan sesuai dengan syariat Islam lah, seperti itulah. Jadi ada komitmen ke pendidikan, sehingga seluruh kader itu dominan, mayoritas itu terjun ke dunia pendidikan. Prof. Adi Cula, jadi salah satu ya seangkatan saya dalam pengurusan wilayah di pelajar Islamnya. Berarti hari ini termasuk reuni juga ya? Sama reuni. Beberapa kawan kita di pendidikan, ketua-ketua wilayah itu punya sekolah sendiri-sendiri pribadi loh. Ketua wilayah almarhum Dr. Kaim punya Ibnu Sina. Andi Sahrir ketua wilayah juga punya sekolah SMA. Kemudian banyak lagi di instansi pendidikan di Diknas. Jadi memang motivasi kependidikan itu sangat luar biasa. Sehingga bagi kami keluarga besar pelajar Islam itu tidak menjadi sebuah hal yang dianggap terlalu berat ya. Berat ya. Ketua wilayah yang saya ganti itu Profesor Aris Munandar. Ketua wilayah keluarga besar. Boleh rektor UNM. Mantan rektor ya. Dan dari periode boleh itu kita mencoba menggagas sekolah ini. Memang sangat luar biasa ketika kita diskusi bahas di kepengurusan kita. 2 tahun kita diskusi. Mau lanjut sekolah, kita buka atau tunggu lengkap fasilitas. Tunggu instrumennya lengkap. Itu 2 tahun. Sehingga ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Sampai pada badan penyelenggaranya, apakah kita membentuk institusi yayasan sebagai pengelola atau cukup pengurus wilayah saja. Nah, ini kemudian kita melihat beberapa case, kenapa kita mengambil, sudah kalau begitu kita bentuk di kepengurusan wilayah keluarga besar itu sebuah badan khusus. Namanya Lembaga Khusus Pendidikan Pelatihan Keluarga Besar PI. Lembaga ini kemudian menaungi operasional sekolah kita. Jadi bukan yayasan. Kenapa itu dikatakan? Karena memang kita pingin organisasi keluarga besar ini punya institusi lembaga pendidikan yang milik organisasi, bukan milik perorangan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena mempertahankan visi dari awal kekaderan tadi,
yang kemudian melahirkan sebuah lembaga yang memang mencirikan ini kesempurnaan pendidikan. Nah, itu yang kemudian mengilhami kita, sehingga kemudian kalau di pelajar Islam Indonesia itu untuk jadi kader itu biasanya kan 7 hari 7 malam kita di training ya, konsinyeling 7 hari. Gimana di model? Kalau sekolah kita, apa kita mengikuti model yang biasa? Yang di organisasi. Maka muncullah modelnya boarding school. Kita tidak menekan pesantren, tapi setidaknya ada pembentukan karakter yang kita harapkan bisa seperti itu. Itulah yang mengilhami kita sehingga kita mendirikan sekolah kita, dan kita namakan sekolah itu level SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf. Kenapa mengambil Syekh Yusuf? Karena adalah ikon seorang pejuang Muslim yang tidak hanya di Makassar, tapi juga di Madagaskar. Ya, yang mendunia. Dan mendunia. Itulah kemudian membuat spirit kita, sehingga ini prototipe yang harus kita ikuti. Kita harus pertanggungjawabkan malah. Betul. Ketika melahirkan alumni-alumni sekolah kita. Itulah barangkali yang menjadi sebuah catatan, sehingga bagi kita ini sebenarnya keluarga besar pelajar Islam itu organisasi nasional perhimpunannya. Ya. Jadi secara nasional. Pernah yang jadi ketua itu termasuk Pak Rias Rasid, ketua umum nasional, Syed A. Maulani. Kemudian banyak tokoh-tokoh kita ya. Terakhir ini, yang terakhir mantan Menteri Pendidikan Muhajir Effendi itu ketua wilayah keluarga besar Jawa Timur pada saat menjabat Menteri Pendidikan, dan sempat berkunjung ke sekolah kita pada saat jadi menteri. Luar biasa ya. Digantikan oleh ketuanya itu anggota Komisi Pendidikan di DPR RI. Jadi memang dunia pendidikan bagi PI itu sangat akrab. Termasuk mantan Menteri Otonomi Daerah. Mantan Otonomi Daerah Pak Rias Rasid itu jadi ketua juga. Tanri Abeng itu pernah jadi ketua, dan Tanri Abeng ini adalah kader PI yang dikirim oleh PI dalam pertukaran pelajar AFS. Itulah yang dikirim dari Sulawesi Selatan. Sehingga konsep itu menjadi sebuah konsep nasional, pertukaran pelajar. Itulah antara lain. Nah, oleh karena itu maka kemudian komitmen ini kita jaga. Ternyata seluruh Indonesia, pengurus seluruh Indonesia, hanya Sulawesi Selatan yang punya proyek seperti ini. Dan kemudian diangkat menjadi proyek nasional, pilot proyek. Baik. Itu. Jadi ini satu hal yang sehingga pengurus besar, pengurus wilayah dari beberapa daerah yang punya keinginan sama itu pingin sekali mendirikan ini. Cuma memang tadi 2 tahun kita diskusi menemukan betul. Tapi luar biasanya hasil diskusi Pak Saiful dan seluruh tim mungkin ya, rekan-rekan keluarga besar ini menghasilkan buah hasil yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful untuk pengantar yang sangat luar biasa. Sedikit perjalanan ataupun juga rancang kenapa sih hadir sekolah Insan Cendekia Syekh Yusuf ini, bahkan latar belakang diambilnya nama Syekh Yusuf yang telah mendunia. Tapi kayaknya kurang afdol juga jika hari ini kita juga tidak menanyakan beberapa program ataupun juga perkembangan setelah dibentuknya sekolah Insan Cendekia Syekh Yusuf ini, karena sudah hadir juga nih kepala sekolah, ada Pak Mustaqim yang sudah berada di studio Tribun Timur. Pak Mustaqim, tadi kita sudah mendengar nih beberapa histori ya dari sekolah ICS ya ini sendiri. Sampai sekarang Anda juga sebagai kepala sekolah di sana, bagaimana sih perkembangan pendidikan yang ada di sana, termasuk program yang Anda jalankan, juga tenaga pendidik yang disiapkan di sana seperti apa? Iya, betul Mbak. Makasih banyak. Ya. Jadi SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf ini berdiri sejak tahun 2016. Baik. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 4 alumni. Ya, sudah ada 4 alumni. Biasa, Alumninya ini luar biasa, sudah tersebar di perguruan tinggi negeri, baik di Sulawesi Selatan maupun di Pulau-Pulau Jawa. Ya, jadi alumni kami ini sudah banyak tersebar. Bahkan ada yang sudah masuk Ikatan Dinas IPD. IPB. Ya, IPB. Kemudian alumni juga yang masuk TNI Polri juga ada. Ya. Bahkan kami banyak kerjasama juga dengan kampus. Sampai di Surabaya, ya. Surabaya itu Al-Hikmah Surabaya, siswa kami diberi beasiswa full, ya. Full funded ya, luar biasa. Baik. Diberi beasiswa ke sana sekolahnya, kemudian nanti mengabdinya kembali ke sekolah, iya. Betul. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah ada 6 siswa kita yang lulus jalur undangan, Prof. Kemudian di SPAN, ya, perguruan
Islam negeri, ya ada juga 3 orang. Kemudian ada juga yang lulus jalur undangan untuk ketua OSIS, jalur ketua OSIS di IPB. Iya, IPB, Bogor. iya Bogor. Yang SN juga ini ada beberapa di Malang juga yang lulus. Iya, dan mohon doanya kepada pemirsa juga anak-anak kami sekarang yang lagi tes untuk ikut ikatan dinas dan perguruan tinggi negeri. Iya. Kemudian di sekolah kami itu tetap kami gunakan kurikulum nasional. Ya, apalagi sekarang sudah ada kurikulum baru. Misalnya kami menerapkan kurikulum Merdeka Berubah, Prof. Iya, jadi kami akan menerapkan kurikulum itu. Kemudian setelah pembelajaran full dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, siswa kami ini masuk di eskul. Ya, jadi ada pemanfaatan waktu juga. Ya, jadi yang butuh eskul olahraga masuk di olahraga, ada yang seni masuk di seni. Kemudian ada bimbingan belajar juga untuk persiapan olimpiade, kemudian persiapan masuk di perguruan tinggi. Kami fasilitasi semua siswa tentang kegiatan itu. Kemudian malamnya banyak kegiatan keagamaan. Jadi ada tahfiznya juga. Iya. Wow, jadi setiap siswa itu paket komplit ya. Setiap siswa itu setiap sore dan malam store hafalannya. Iya. Masya Allah. Iya, store hafalan. Kami tidak memaksakan juga siswa karena ada akademiknya juga, tetapi luar biasa alumni untuk menghafal itu. Ya, Prof. Jadi kami juga malah pernah ada dari luar Sulawesi yang belum mengetahui baca tulis Al-Quran, setelah kita masuk, alhamdulillah. Iya, jadi itu berarti yang lebih setelah masuk ICS ya malah sudah pandai membaca Quran. Alhamdulillah, insyaallah seperti itu. Ya. Berarti ini salah satu benefit yang mungkin sekolah lain tidak miliki ya? Iya, betul ya. Jadi untuk pembiasaan karakter itu kami betul-betul menanamkan mulai dari siswa masuk sampai selesai. Jadi kami banyak bekerjanya itu di kelas 10. Kelas 11, 12 itu biasanya mandiri. Ya, jadi betul. yang biasanya kita bangunkan sholat subuh, kemudian sholat tahajud, kemudian puasa itu mereka sendiri yang jalankan. Iya, jadi alhamdulillah luar biasa perkembangan sekolah kita mulai dari awal, ya mulai dari 1 angkatan sampai sekarang sudah 4 alumni ya. Dan siswanya juga, siswanya ini yang beragam karena ada dari berbagai daerah. Ada dari Selayar, ada dari Sinjai, Pangkep, malah kemarin ada dari Ambon dan Palu. Oke. Gorontalo betul. Diingatkan ya. Baik. Nah, tapi untuk jumlah siswa-siswi yang sekarang ini sudah berada di berapa, Pak? Iya, jadi untuk siswa kami batasi. Iya. Oke. Batasi 25 orang per kelas. Iya. Untuk saat ini ada 116 siswa. Iya. Yang tamat ini ada 45 orang, 20 putra, putrinya 25 orang. Ya, jadi keseluruhan 45 orang. Yang salah akan ditamatkan di hari Sabtu nanti. Oke, berarti ini kita langsung dapat undangan langsung ya? Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Berarti memang kita lihat ICS ya ini juga bukan hanya sebagai boarding school, tapi banyak program-program unggulan yang ditawarkan di dalamnya. Bahkan saya sangat tertarik dengan malam yang dimanfaatkan dengan program pembentukan karakter melalui pendidikan keagamaan, yaitu tahfiz ataupun juga mengumpulkan setor hafalan mungkin ya. Tahfiz, taklim, muhadarah. Ya. Oke, jadi sangat banyak sekali. Betul, setiap malam beda-beda programnya. Mungkin kalau saya masih SMA, Pak, saya akan daftar lagi nih kayaknya. Baik, nanti kita akan kembali lagi Pak Mustaqim. Ini yang kita, iya, saya akan selanjutnya ke narasumber berikutnya ya bersama Prof. Adi. Prof. Adi, gimana nih setelah mendengar representasi dari 2 narasumber kita? Yang pertama mungkin ada dari tadi Pak Saiful dengan histori perjalanan pembentukan ataupun rancangan dari sekolah ICS ya ini, sampai kita mendengarkan program-program yang dijalankan di sekolah ICS ya oleh kepala sekolah. Mungkin secara umum Prof boleh memberikan kita sedikit opini sebenarnya sekarang gimana sih pendidikan di Kota Makassar ya khususnya perkembangannya secara ini, apalagi kita kemarin 2 tahun Prof sudah melalui masa-masa sulit nih. Betul. Seperti apa Prof? Silakan. Saya pertama barangkali biar menjadi penekanan ya tersendiri berkaitan dengan sistem pendidikan ya yang diterapkan itu termasuk pendalaman keagamaan ya. Betul, Prof. Tadi yang disinggung tahfiz, taklim dan sebagainya. Dan yang spesifik itu menurut saya penting jadi catatan hafalan ya Al-Qur'an. Nah itu tidak semua ya sekolah sebenarnya memberikan ya perhatian yang besar, dan saya ingin mengaitkan itu dengan program
pemerintah Sulawesi Selatan. Ya. Ya, saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi juga sangat mengapresiasi sebetulnya bahwa Gubernur ya Provinsi Sulawesi Selatan itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan keagamaan. Apalagi ada ya perhatian khusus terhadap mereka yang hafal Quran ya. Bahkan sekolah-sekolah itu didorong ya, dimotivasi untuk memberikan ruang di mana anak-anak itu ya terutama yang beragama Islam ya. Saya kira juga yang beragama lain mendalami agamanya itu sangat penting. Karena ini menyangkut karakter, tetapi bahwa ada insentif tersendiri yang diberikan perhatian terhadap mereka yang hafal Quran, itu saya kira itu program pemerintah Sulawesi Selatan yang patut kita literasi Quran ya patut kita dukung bersama. Nah, itu tadi yang saya sempat tangkap itu satu poin penting ya. Betul, Prof. Nah, memang kalau kita berbicara tentang pendidikan secara umum, saya kira tantangan yang paling besar buat kita itu adalah ya mengakomodasi atau menampung ya, atau ya memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh warga negara kita. Kan itu sebenarnya amanah konstitusi. Dan di pembukaan konstitusi itu sangat jelas ya, memberi sebetulnya misi kepada seluruh lembaga pendidikan, kepada anggaran bahkan ya yang dibuat oleh pemerintah, bahkan ada 20% agar benar-benar mengembangkan ya SDM kita, terutama kan yang punya tugas khusus itu adalah lembaga pendidikan. Karena itu kehadiran sekolah Insan Cendekia, SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf, ini saya kira patut kita respon ya secara positif, bahkan perlu kita dukung ya dengan sangat kuat, karena sekolah ini ya salah satu bagian penting dari lembaga pendidikan yang akan berkontribusi sebetulnya terhadap anak generasi kita kan. Nah, dimaklumi juga sebetulnya atau dipahami bahwa partisipasi pendidikan mereka yang angkatan mulai dari SD, SMP, bahkan PAUD ya, itu jumlahnya besar sekali dan sebenarnya pemerintah itu juga mendapatkan kesulitan itu untuk mengakomodasi, mewadahi ya seluruh masyarakat kita di pendidikan dasar, pendidikan menengah, SMA atau bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, karena itu ya kehadiran sekolah bahkan swasta ya itu saya kira satu kredit point ya yang sangat penting. Saya kira itu yang perlu kita sambut ya dengan kehadiran sekolah Insan Cendekia ini. Nah, itu kita berbicara bahkan banyak anak-anak yang mungkin putus sekolah, bahkan ya PPDB pun sebenarnya itu sistem penerimaan siswa baru atau ya pelajar baru itu kan belum tentu juga bisa diakomodasi keseluruhan itu. Nah, maka perlu diatur distribusinya, termasuk saya kira pemerintah harus punya perhatian terhadap sekolah-sekolah seperti ini, sekolah swasta ini, jadi tidak dibiarkan. Nah, ada memang salah satu kelemahan dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ini masih kurang memberikan perhatian terhadap swasta ya, termasuk sebetulnya di saat momentum penerimaan siswa baru seperti yang kita hadapi ya, ini mestinya pemerintah itu duduk bersama dengan sekolah-sekolah swasta. Karena tanggung jawab pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya pemerintah saja, swasta juga, dan ya harus dibuat sinkronisasi ya antara program yang dibuat swasta, tata kelola ya pendidikan itu dengan yang dilakukan oleh sekolah negeri. Nah, karena itu ya kita sambut. Dan menurut saya ya aspek memang yang menjadi tantangan itu pendidikan karakter saat ini ya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan kognitif ya, aspek kognitif ya, pengetahuan, ilmu saintifiknya itu kan sebenarnya sumber-sumber pengetahuan itu sudah banyak sekali. Kita bisa buka laptop, kita buka internet, buka WA, itu banyak sekali sumber-sumber yang sebenarnya ya yang dalam pendekatan pendidikan secara disebut sebagai teori konstruktivisme itu sebenarnya menjelaskan bahwa anak itu sudah berperan sendiri sebetulnya. Tidak lagi dididik satu arah seperti generasi sebelumnya ya. Mereka bahkan mungkin saja lebih maju
melek teknologi ya daripada guru-gurunya. Gurunya harus belajar. Nah, betul, itu Prof. kalau pengetahuan sebenarnya sudah banyak lah. Ya. Tapi yang agak sulit itu sebenarnya perhatian yang harus secara ekstra diberikan itu adalah pendidikan karakter. Itu harus benar-benar sekolah harus membuat ya semacam platform ya, program apa yang benar-benar bersentuhan dengan karakter building itu. Nah, ini kelemahan kita dan saya kira tadi yang dikemukakan itu patut kita apresiasi dengan penekanan yang sangat kuat diberikan untuk membangun generasi yang berkarakter ya. Dengan hadirnya ICS dengan hadirnya ICS ini. Ya. Itu saya kira. Baik, Prof. Terima kasih. Apresiasi. Berarti memang bentuk apresiasi yang diberikan dari Prof. Adi juga ini akan bisa memberikan implementasi mungkin dari kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah yang memang kalau kita lihat mungkin ada beberapa kelemahan yang mungkin harus diperbaiki lagi. Seperti yang dibahas Prof. Adi bahwa kedudukan antara sekolah swasta maupun juga negeri harusnya ini tata pengelolaan ada yang diperbaiki lagi sehingga semua sekolah nih bisa mendapatkan posisi yang sama-sama baik. Betul, mungkin ada sinkronisasi negeri dengan swasta. Iya, betul, Prof. Jadi mungkin banyak siswa yang tidak usah sekolah favorit nih ini nih ya. Karena mungkin yang menjadi perhatian adalah karakter building. Nah, tapi di samping itu sebelum saya kembali ke narasumber kita nih, Prof, masih ada satu pertanyaan lagi yang kayaknya Prof. Adi ini wajib jawab juga nih. Ya. Di samping mungkin pembentukan karakter ataupun juga karakter building untuk mencapai generasi yang rabbani, tentu saja kita harus tetap melek dengan teknologi. Itu kita tidak dapat pungkiri karena zaman yang otomatis semakin berkembang, kita juga sudah beradaptasi dengan keadaan pandemik menuju endemik sehingga teknologi yang sekarang ini membuat pendidikan menjadi digitalisasi. Bagaimana Prof. Adi melihat hal itu? Saya kira semua harus menyadari ya, tidak bisa lagi sekarang dunia pendidikan kita, apalagi pelaku yang bersumber misalnya guru, juga pemilik yayasan atau pemilik lembaga-lembaga pendidikan ya, itu terlena dengan model pembelajaran ya yang sudah konvensional ya. Saya kira kita memasuki sebuah era yang saat ini bahkan kita sudah bicara metaverse ini. Sekarang ini pemerintah sudah ada juga lompatannya tinggi sekali sekarang ya, dengan sangat cepat kita menghadapi sebuah dunia di mana dalam proses digitalisasi itu ada ruang virtual ya. Ruang virtual reality itu yang ya aksesnya itu sekarang sudah banyak dilakukan di sejumlah negara ya, dan kita termasuk sangat ketinggalan. Nah, di ruang metaverse itu bahkan bisa orang bikin kelas itu. Ya kalau padat rombelnya atau ruang belajarnya di sekolah-sekolah itu tidak bisa lagi tertampung para pendaftar atau generasi partisipasi pendidikan kita ya, itu bisa di metaverse. Jadi di dalamnya itu ya ada banyak sekali ya ruang di mana bisa dimanfaatkan untuk dunia pendidikan kita. Karena itu saya kira revolusi digital ya, yang disebut 4.0 itu sebenarnya revolusi digital sebetulnya. Jadi untuk lebih sederhana ya sebut saja bahwa yang dihadapi itu adalah revolusi digital. Nah, ini kemudian ya memaksa kita ya semua, termasuk sekolah yang relatif ya mungkin ini masih sebagai baru itu sangat penting untuk masuk ya, mempersiapkan generasi kita itu. Jadi perangkat teknologi saya kira ya jangan kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Apalagi di revolusi digital itu kan sudah pembelajaran bisa dilakukan secara daring, kemudian orang bisa berinteraksi ya dengan antar satu sekolah dengan sekolah lain lah, bahkan pengajar-pengajar yang dilibatkan juga secara profesional ya dari luar negeri, dari dalam negeri. Nah, yang sangat penting sebenarnya itu adalah perangkatnya. Nah, perangkat-perangkat teknologinya itu yang harus disiapkan. Memang salah satu persoalan literasi digital kita itu sebenarnya semangatnya kuat, spiritnya sangat besar, tetapi kan infrastrukturnya yang tidak bisa kita penuhi ya secara baik. Nah, belum lagi kita berbicara tentang kesadaran literasi digital itu yang saya kira apalagi generasi milenial ini kan sebenarnya sudah banyak yang saya kira mereka menguasai daripada generasi
yang kita umurnya ya. Ya, tapi bukan berarti ketinggalan ya. ya. Bukan, karena itu harus kita dorong ini Betul, sebenarnya betul. ya, proses digitalisasi di dalam dunia pendidikan kita. Baik. Penggunaan internet, ya paling yang sederhana sebenarnya penggunaan internet lah. Ya. Sudah ada akses ya yang bisa digunakan, juga. memudahkan akses data, akses referensi, akses literatur, mau melihat secara praktikum ya, objek-objek tertentu mulai dari kimia, fisika, bahkan sampai objek-objek kebudayaan itu kan bisa semua ditampilkan secara digital ya, melalui media digital di hadapan kelas. Nah, kalau itu tidak ada kan kita ketinggalan besar itu. Betul. Nah, karena itu betul yang tadi ditanyakan itu, saya kira yayasan bukan yayasan ya, lembaga insan cendekia ini harus mempersiapkan ya. Generasi kita agar yang dididik itu agar bisa menikmati, bisa memasuki pembelajaran yang digital itu. Betul. Ya. Baik, Prof. Adi. Ini memang kalau kita lihat sangat kompleks sekali masukan dan juga saran dari pernyataan Prof. Adi, yang juga pastinya saya akan kembali juga kepada Pak Mustaqim ya, selaku Kepala Sekolah dari Insan Cendekia Syekh Yusuf ini. Nah, mendengarkan mungkin masukan dari Prof. Adi udah bergejolak mungkin Pak Kepsek ya. Iya, jadi gimana nih menanggapi mungkin terkait kalau kita lihat kan ICS ya ini memang sudah komplit untuk generasi Qur'ani atau kita Rabbaninya, lihat memang sudah ada program penambahan di situ untuk malam harinya. Nah, di samping itu kalau kita lihat memang baru berdiri sekitar 6 sampai 7 tahun kurang lebih ya dari 2016. Bagaimana mungkin untuk Anda bisa mengejar nih untuk tidak ketinggalan mungkin dalam program digitalisasi atau apa aja gitu. Program pembinaan yang nantinya akan dibuat. Ya, jadi sebelumnya Prof. Adi, alhamdulillah kami di sekolah SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf ini disupport dari teknologinya juga itu dari pasca sarjana UNM, Paris ya. Jadi dosennya betul. Dosen-dosen pasca itu datang di sekolah kami mengajar mulai dari LMS, jadi membuat video, prakteknya siswa apa semua, e-learningnya. Kami alhamdulillah disupport dari kerjasama, kolaborasi juga. Itu. Jadi itu yang kami terapkan. Alhamdulillah setiap proses pembelajaran misalnya ujian sekolah itu tetap kami gunakan laptop dan alat teknologi. Kemudian kami selalu mengarahkan siswa untuk menggunakan perpustakaan digital apa semua, tugas-tugasnya. Berarti sudah tidak menulis di kertas menggunakan pulpen ya Pak? Sudah punya lab komputer. Oke, baik. Jadi malah di asrama juga kita sudah pasangkan wifi juga ya di sekolah, jadi siswa mengaksesnya, tugas-tugasnya, apanya semua itu bisa lewat itu semua. Ya, jadi ada setiap saat itu pelatihan yang diberikan sama Prof. Aris dari UNM terkait digitalisasi itu. Jadi pembelajaran digital ya. Jadi kami sudah pasang di websitenya juga untuk LMS-nya. Cuman mungkin masih tahap penyempurnaan. Iya, berarti sudah dia sudah mengikuti saran Prof ya. Kemudian ini juga perkembangan Prof digital. yang seru ini sekarang lagi ada programnya Dinas Pendidikan adalah Smart School. Oke. Betul. Berarti ICS-nya Insyaallah sudah akan menuju ke sana karena yang sementara ini adalah negeri yang digenjot. Siap menyambut dan siap kami dukung program itu. Karena jangan cuma negeri ya, harusnya Dinas Pendidikan ini juga lihat juga kepada swasta ya, apalagi sudah boarding school. Alhamdulillah di wilayah 2 Kabupaten wilayah Goa itu kemarin kami juga sudah diberi sosialisasi tentang Smart School itu, sementara pemasangan jaringan dan insya Allah selanjutnya swasta Prof. Baik. Kami ikut ke sana juga. Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Kami akan selalu tunggu untuk inovasi terbaru pastinya dari lembaga ICSY ini, biar kedepannya juga bisa menjadi, sekalipun menjadi sekolah swasta tapi bisa menjadi nomor 1 juga ya, khususnya menjadi sekolah percontohan. Apalagi dengan yang tadi Prof Adi katakan, ketika kedua poin ini sudah terpenuhi, yakni pembelajaran digitalisasi, sudah juga pendidikan keagamaannya juga terpenuhi, maka kedepannya pasti akan semakin baik lagi. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya juga ingin meminta dulu mungkin opini atau pernyataan dari Pak Syaiful nih, melihat mungkin perkembangan 6 tahun lebih ya dari berdirinya ICS ya ini. Gimana nih Pak? Berarti ini bukan perjuangan yang sia-sia juga ya? Gimana Pak?
Alhamdulillah memang kita di awal itu sangat banyak mengkalkulasi dari sisi institusional penyelenggaranya, Baik. dari sisi muatan ya, kurikulumnya, arah orientasinya, metodologi dan modelnya itu kita sudah pikirkan dari awal. Karena memang kawan-kawan sudah punya sekolah sendiri pribadi-pribadi, kemudian pengurus juga aktivis di lembaga akademiknya. Sehingga memang kalau bicara tentang dua hal tadi, pertama adalah kenapa kita harus membangun siswa yang punya karakter. Betul. Kemudian kenapa kita harus menghadapi dunia luar. Oleh karena itu maka kemudian di awal pendirian, tadi disinggung oleh kepala sekolah itu, kita sudah menyiapkan laboratorium komputer. Di awal pendirian. Sudah kita siapkan itu. Alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar, tidak sekadar alatnya tapi juga edukasi pemanfaatannya, dan itu diaplikasikan. Bahkan kalau tidak salah itu pernah juga sekolah sudah ujian semesteran pakai sebelum ada instruksi kita virtual belajar, itu sudah mereka ujian virtual. Oh, berarti udah nggak kaget dengan masa pandemi ya? Itu ya. Memang ini kedua adalah untuk membaca dunia luar. Kemudian kita itu mengambil bahwa bahasa yang harus dikuasai 3. Baik. Bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Ini menjadi sebuah pemikiran kita, sehingga itu menjadi satu program unggulan kita. Oke, baik Pak. Nah, itu semua dalam rangka kita ingin memandukan bahwa sebenarnya, nanti jadi pertanyaan, generasi Rabani itu apa sih? Inilah esensi daripada Rabani, yaitu kedekatan dengan Tuhannya. Kalau kita bisa artikan, sebenarnya filosofinya adalah antara memadukan potensi zikir dan pikir. Baik. Jadi kalau ketika memadukan zikir tadi seperti pendekatan keagamaan, pembentukan karakter, tapi juga tidak menafikan potensi pikir. Artinya apa? Bahwa kita harus punya akal berlapis-lapis, kalau bisa IQ-nya berapa lah. Dan itu kemudian dicoba, alhamdulillah, kita sebagai penyelenggara kami itu merasa puas, bangga, meskipun harus tingkatkan, ternyata prestasi ICS itu cukup luar biasa. Baik dia secara daerah kabupaten, kota kabupaten Goa, kemudian tingkat provinsi, bahkan juara Olimpiade Sains Nasional pun diikuti, mewakili Sulawesi Selatan, biologi kalau tidak salah, 2018 ke 2019 ikut. Jadi semua ini memberikan kita spirit bahwa memang harus kita support. Dan support itu harus punya punya roadmap yang jelas. Ya, harus ada power harus ya, roadmap Pak. jelas arah kemana. Kalau tadi katakan generasi Rabani itu sebenarnya itu platform besarnya, tapi kemudian visi misinya sekolah kita sudah jenangkan cerdas, amanah, profesional. Jadi definisi tidak, jadi jangan sampai ada kesan kok Rabani itu jadi kayak apa ya gitu. Itu saya garis bawahi bahwa Rabani itulah potensi zikir dan fikir harus dipadukan. Sehingga betul inilah menjadi sebuah target kita, melahirkan insan-insan yang memang secara spiritualitasnya, kognisinya, afeksinya, motorisnya itu bisa bareng. Dan dia tidak kaku menghadapi suasana yang berubah. Dunia kan sekarang berubah banget, gitu kan. Dan itu yang kemudian menjadi spirit kita, dan alhamdulillah kami merasa puas. Mudah-mudahan ini masih memang banyak kekurangan ya, fasilitas kita masih kurang, kita baru jalan 7 tahun, dan perlu diingat kita dengan kualitas seperti itu, grade-nya sudah akreditasi B. Wow, yang tadinya awal punya akan A, tapi tunggu dulu, fasilitas kita masih baru ya. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu, jangan nanti kita punya beban kalau A nanti bisa turun kan. Baik dari bawah, itu yang kemudian. Dan kelihatannya inilah sekolah termurah dengan pendekatan boarding school. 3 kali makan pagi siang malam dengan tarif SPP-nya di bawah nilai rata-rata. Tapi kalau dibanding honor guru-gurunya di atas rata-rata di ada daerah. Artinya luar biasa ya, Pak. Itu karena kita menjadikan adalah sebuah perjuangan semangat Syekh Yusuf. Semangat Syekh Yusuf harus mendunia. Seperti itu kira-kira. Jadi spirit keagamaan, keislaman, spirit penguasaan dunia luar itu harus ditopang dengan penguasaan teknologi informasinya. Dan itu kita sudah siapkan. Tinggal dukungan bagaimana, insya Allah mudah-mudahan para pemirsa bisa bersimpati, menengok, dan bisa ikut meramaikan ini. Sehingga jadi gaunya akan penyebarannya. Apalagi dengan lihat anak-anak sekolah kita itu direkrut dari berbagai daerah, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga sampai luar Sulawesi, Ambon, dan kemudian kita kirim keluar di samping Sulawesi juga
alumninya juga sampai keluar. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Baik, apalagi terima kasih sebelumnya Pak Saiful, apalagi nih udah didengar langsung sama Dewan Pendidikan, insya Allah pasti kedepannya akan menjadi perhatian yang lebih lagi dan semoga juga peningkatan mutu, fasilitas dan yang lainnya untuk menuju akreditasi yang lebih baik berjalan lancar. Sehingga mungkin nanti bukan hanya sampai 4 angkatan, sampai banyak-banyak lagi mungkin Pak ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aduh, sampai saya ini sangat excited, luar biasa sekali memang Tribuners kita membahas pendidikan dari mungkin ini salah satu implementasi sekolah swasta yang hari ini hadir, yaitu sekolah Cendekia Syekh Yusuf ya, Insan Cendekia Syekh Yusuf yang sangat luar biasa sekalipun memang baru berjalan beberapa tahun, tapi memang semangat yang luar biasa yang diberikan dengan sistem pendidikan yang ditawarkan juga sangat luar biasa, pendidikan karakter bahkan juga fasilitas yang disiapkan yang selalu berusaha menuju lebih baik lagi. Dan pastinya sebelum kita mengakhiri saya juga ingin meminta closing statement nih dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama mungkin saya mau mulai dulu dari Pak Kepala Sekolah deh, sebelum ke Prof. Adi. Pak Kepsek, apa mungkin harapannya ke depan dengan hadirnya ataupun Anda juga memimpin sekolah Insan Cendekia Syekh Yusuf ini, Cendekia Insan Syekh Yusuf ini ke depannya, gimana harapannya mungkin? Untuk mungkin saja ada calon siswa dan siswi yang nantinya juga akan mendaftarkan diri. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih, alhamdulillah kami berharap insya Allah SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf melahirkan alumni-alumni yang bisa berguna di luar sana, menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh di sekolah. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu kami berharap bisa menjadi contoh di luar. Ya, jadi pendidikan karakter yang selama ini kami bina selama 3 tahun itu selalu diterapkan di luar, sehingga kami berharap semua alumni bisa berhasil dengan baik. Insya Allah, alhamdulillah sekolah kami juga membuka penerimaan siswa baru dan kami juga memberi subsidi kepada siswa yang kurang mampu dengan siswa yang berprestasi. Jadi mereka ada subsidi. Nanti Pak Ketua yang memberikan itu dengan Pak Adi. Jadi di wilayah Patalasang kami sudah ada sekitar 20 orang. Jadi kami sudah ada siswa sekarang ini ada 40 lebih orang. Ya, sudah ada 2 kelas. Misalnya kami masih mau tambah 1 kelas. Ya, jadi siswanya itu dari berbagai daerah dan ada beberapa program subsidi yang kami terapkan ke siswa baru. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustaqim. Memang kalau kita dengar kembali closing statement yang sangat luar biasa. Jadi Tribuners mungkin boleh diserap informasinya juga, sudah ada beberapa program beasiswa yang disiapkan juga nantinya. Dan kalau mungkin untuk mendapatkan informasi pendaftaran di mana nih Pak? Bisa, sekarang sudah ada websitenya sekolah. Ya, websitenya apa nih Pak? ICSC Goa. Oke, baik. Di Facebook juga dengan Instagram. Iya. Alhamdulillah di sekolah banyak program-program unggulan yang kami tawarkan, belum sempat disampaikan tadi. Ada kelas tuntas berkelanjutan, semua siswa harus tuntas belajarnya sebelum pembelajaran baru. Kemudian kelas malamnya itu kita bimbingan belajar untuk siswa. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Ya, jadi untuk kelas 12 itu banyak-banyak membahas tentang soal-soal. Persiapan untuk pendidikan tinggi. Baik, terima kasih Pak Mustaqim ya. Jadi buat teman-teman Tribuners itu sudah ada link informasi, boleh dicari juga di search bagi yang ingin mendaftarkan saudara, adik atau mungkin Tribuners nih yang mau bersekolah melanjutkan sekolah SMA, boleh langsung udah paket komplit juga. Terima kasih Pak Mustaqim. Nah, langsung saja kita juga akan mendengarkan closing statement dan juga penutup dari Prof. Adi. Gimana nih Prof. Adi mungkin? Saya kira kalau saya dengar ya, tadi hampir semua sebetulnya ya, termasuk akreditasi, ada ya, pengembangan infrastruktur, bahkan ada beasiswa ya, yang sudah dikelola. Saya kira untuk model sekolah dengan penguatan standar mutu ya, saya kira sudah dilakukan juga itu. Nah, mungkin memang perlu ada evaluasi yang harus dilakukan. Sejauh mana sebetulnya standar mutu itu benar-benar secara kompetitif ya, bisa disandingkan juga dengan sekolah-sekolah lain. Saya kira itu satu hal yang penting, karena sekolah itu kan sebenarnya baru menyadari ada ketertinggalan atau ada hal yang harus dipicu lebih baik lagi kalau melihat sekolah lain juga. Betul. Ya, itu poin yang pertama saya kira. Tapi kalau soal pengembangan mutu saya kira tadi sudah ada
upaya maksimal ya yang berusaha Betul. dilakukan Baik, meskipun baru. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter itu. Saya kira ini menjadi satu ciri ya yang sangat penting apalagi dilakukan secara boarding kan. Ya. Dan itu kan sebenarnya mirip ke pesantren itu kalau Betul. model yang seperti itu, karena itu ya sebenarnya perlu memperhatikan ya, terutama saya kira yang sangat penting itu keterlibatan masyarakat ya. Betul. Di situ. Komite sekolah. Iya, banyak sekolah yang mengabaikan sebetulnya, padahal sebenarnya banyak potensi yang bisa diperoleh dari partisipasi masyarakat untuk mengembangkan atau membangun sekolah. Partisipasi masyarakat itu tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk kontribusi ya. Kalau sebenarnya di dalam peraturan baru Permendikbud 75 2016 tentang komite sekolah itu sebenarnya komite sekolah berperan besar dan sebenarnya kontribusi masyarakat juga secara finansial dimungkinkan, tapi bukan pungutan, tapi itu bentuk bantuan ya. Baik. Nah itu bisa sebenarnya digerakkan karena itu komite harus dihidupkan ya sebenarnya untuk mendukung, dan fungsi lain dari partisipasi masyarakat itu termasuk ikut secara bersama memperhatikan anak didik gitu kan. Anak-anak ini sekarang kan susah itu kalau pulang sekolah enggak tahu kemana. Mungkin Akhirnya, sekolah sudah betul. membina secara maksimal karakter anak itu, tapi setelah mereka keluar pengaruh faktor lingkungan itu besar sekali. Apalagi era digital yang digitalisasi itu di satu sisi berkah, di satu sisi juga ancaman sebetulnya. Karena anak-anak bergaul ya, karena itu sekolah tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri, masyarakat harus dilibatkan. Kasus-kasus mengenai kekerasan di sekolah itu semua kan sebenarnya membuat kita sadar bahwa instrumen yang menjembatani antara sekolah dengan orang tua itu sangat penting diperhatikan. Termasuk saya kira itu membangun ya mutu pendidikan kita. Saya kira itu harapan saya bahwa ke depan itu juga bisa dibenahi juga. Baik, terima kasih Prof. Adi. Yang terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi ini ya, tapi sebenarnya saya sangat ingin masih panjang sebenarnya, tapi karena kita terbatasi oleh waktu juga, nanti akan kita buat lagi di forum selanjutnya. Gimana Prof. Adi, masih siap ya? Ya, insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik, yang terakhir mungkin buat Pak Saiful nih, mewakili juga mungkin teman-teman yang lain, pengurus PII Sulawesi Selatan, apa harapannya ke depan terhadap sekolah Cendekia Insan Syekh Yusuf ini? Ya, memang kita melihat sebagai pengalaman dan organisasi kader ya, kemudian lahirlah alumninya, keluarga besar. Ya. Memang memandang terjadi penurunan kaderisasi di kalangan pelajar ya. Baik. Mahasiswa, pemuda, sehingga ini menjadi sebuah tanda bahwa memang harus ada sebuah gerakan ataupun lembaga yang memang menjaga ini, mematangkan kembali nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan perkembangan teknologi, perubahan lingkungan yang begitu sangat luar biasa. Kalau memang kita mungkin akan masuk pada perubahan iklim juga, sehingga ini penguasaan terhadap segala hal eksternal ini sangat luar biasa. Nah, kita berharap mengamanahkan pada lembaga pendidikan kita, sekolah kita, kepala sekolah, mendesain model kurikulum, memandang persoalan yang lebih global tadi, tanpa menghilangkan jati dirinya. Ya. Makanya sebenarnya tema kita ini adalah penguatan jati diri dan kelembagaan, membina generasi rebani. Jadi memang itu harus kita lihat kembali. Yang kedua adalah dengan begitu kita swakolola, mandiri, sebagai swasta, tentunya ini tidak bisa tinggal diam saja. Di mata pemerintah harus ada semacam kerjasama lah. Kita juga sesama sekolah, kita menempatkan bukan dalam kompetisi tapi kolaborasi. Betul. Karena itu meningkatkan potensi diri kita, mengajak kerjasama eksternal untuk bisa menguatkan, ada penguatan kelembagaan yang memang kita harapkan seperti itu. Makanya banyak-banyak kita MOU dengan UIN, terakhir dengan UIN kita kerjasama, UNM dan sebagainya. Itu yang kita harapkan, dan tentunya bantuan dari pemerintah. Baik. Itu yang dalam rangka penanganan kita itu sampai hari ini kita minta terus itu supaya ada perhatian, bantuan yang memang paling tidak kelengkapan ruang belajar, peralatan lain yang dibutuhkan. Itu yang saya bilang tadi sebetulnya. Kita merasakan sebagai swasta dengan kita di satu sisi ingin menyerap siswa dengan model apa istilahnya saling
sharing cost-nya, subsidi silang, tapi kita sendiri sebagai swasta yang punya keterbatasan finansial dituntut untuk bagaimana kepengelolaan itu bisa maksimal. Ada kesejahteraan di kalangan guru-guru, siswa yang boarding, tapi juga kesiapan fasilitas. Tapi kalau dengan mobilisasi internal, kita kan memang sangat terbatas. Semangat itu ada, tapi kalau bicara infak, ini kan punya keterbatasan. Ya. Nah, disitulah posisi negara ya. Dalam hal ini mungkin Prof. Adi sebagai Dewan Pendidikan merasakan itu, memberikan kontribusi. Bagaimana itu anggaran 20% jangan cuma catatan saja secara konstitusi, tapi harus terserap ke lembaga-lembaga pendidikan. Dan itu kita rasakan. Baik. Barangkali saya kira memang perlu ada evaluasi kebijakan pemerintah, terutama distribusi anggaran 20% itu yang ada di dalam konstitusi kan. Anggaran pemerintah APBN, APBD itu kan sebenarnya 20% tuntutannya. Nah, memang harus dilihat juga apakah di dalam 20% itu peruntukannya juga untuk swasta. Yang sebenarnya yang saya tahu rohnya dari awal itu pembahasan 20% itu sebenarnya juga bantuan juga untuk swasta. Tapi kemudian mengalami perubahan. Saya kira ini juga bagian dari evaluasi ya. Kalau menurut saya buat karena juga. dari tadi sebenarnya ya saya memberi penekanan bahwa perhatian pemerintah terhadap swasta ya paling tidak ada sinkronisasi yang bisa dilakukan antara negeri dan juga swasta. Saya kira itu poin. Tidak membantu cash flow-nya. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali, saya sampai menghela nafas karena luar biasanya berarti memang sistem pendidikan, pengelolaan, tata pengelolaan, juga tenaga pendidik dan banyak hal yang memang menjadi perhatian untuk kemajuan pendidikan tentunya. Dari berbagai sektor pendidik, sektor kepala sekolah, siapapun lembaga, pemerintah, masyarakat, juga keluarga, bahkan harus memang sama-sama memberikan kolaborasi yang baik untuk kemajuan pendidikan ke depannya. Untuk itu langsung saja Tribuners, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Yang pertama buat Pak Saiful, terima kasih banyak Pak Saiful, buat Pak Kepsek nih, buat Pak Mustakim, dan buat Prof. Adi. Pak Adi aja ya. Belum. Aduh, amin ya Prof ya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan kesempatan dalam diskusi kita yang singkat tapi semoga penuh makna ini dan mengedukasi dan juga informatif buat seluruh Tribuners dan masyarakat di Kota Makassar. Dan pastinya untuk itu sampai bertemu lagi pada episode berikutnya dalam ngobrol virtual dengan episode dan narasumber yang pastinya selalu menarik dengan isu-isu yang pastinya masih hangat dan patut untuk kita perbincangkan. Untuk itu saya mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.